Oke, yang selanjutnya kita pelajari adalah pembelahan secara tidak langsung atau pembelahan yang memerlukan tahapan-tahapan atau fase-fase tertentu. Nah, pembelahan ini itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pembelahan mitosis dan yang kedua adalah pembelahan meiosis atau meiosis. Itu sama aja. Nah, sebelum masuk ke fase-fasenya ada apa aja, Ibu akan jelasin keterangan dari gambar-gambarnya. Yang pertama, ini bisa dilihat di yang fase profase itu ada bagian yang warnanya biru tua dan panjang-panjang ini, yang di tengah itu namanya adalah kromosom. Kromosom itu apa? Kromosom adalah DNA atau materi genetik pembawa sifat. Jadi di dalam kromosom yang warna biru itu di dalamnya ada sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Contohnya seperti sifat warna rambut, hidung pesek atau hidung mancung, warna kulit hitam atau putih, bentuk kaki atau bentuk mukanya seperti apa, bulat, kotak, apa bentuk apa gitu. Nah, itu disimpannya di dalam kromosom. Sedangkan yang bulat ini kromosom kan ada di dalamnya tuh. Nah, yang bulat yang warnanya biru muda itu adalah membran inti sel. Jadi membran itu artinya selaput. Nah, selaput itu melindungi adanya kromosom supaya kromosomnya itu nggak rusak. Lalu ini yang bentuknya kayak matahari, yang jumlahnya ada 2, warna kuning, itu namanya adalah sentriol. Terus di sentriol ini dia ngeluarin yang panjang ini namanya adalah benang-benang spindle gitu ya. Jadi ada kromosom, membran inti sel, sentriol, dan benang-benang spindle. Oke, terusnya kita masuk ke fase-fasenya. Untuk supaya kita lebih hafal dan lebih gampang lagi, kita bikin singkatan aja nih dari profase, metafase, kepencet maaf. Dari profase, metafase, anafase, sama telofase. Kita buat singkatan yang paling lucu. Contohnya, misalkan ibu buat singkatan. Profesi meta adalah analisis farmasi yang hobinya ngupas telur. Nah, bisa kayak gitu. Udah bikin aja pokoknya gimana caranya supaya kalian tuh hafal fasenya dari profase, habis itu ke metafase, ke anafase, baru terakhir fase yang telofase. Seperti itu. Kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase profase, di mana kalau di profase itu yang terjadi adalah pertama, membran inti sel ini yang warnanya biru muda, ini dia lama-lama akan menghilang. Nah, kenapa menghilang? Karena nanti si kromosomnya ini mau kita bagi jadi 2. Makanya si membran selnya ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, terus si sentriolnya yang bentuknya yang kayak matahari ini, tadinya dia tuh cuma ada 1. Nah, lalu dia membelah menjadi 2. Jadi di profase yang terjadi adalah menghilangnya membran inti sel dan ada 2 sentriol atau pembentukan 2 sentriol. Gitu ya. Itu di tahap profase. Nah, yang kedua di tahap metafase. Meta itu artinya tengah. Nah, di tahap metafase itu sentriolnya itu berpisah, kan ada 2 sentriolnya, berpisah ke satunya ke kutub utara, yang satunya ke kutub selatan atau ujung utara sama ujung selatan. Nah, ketika sentriolnya itu berada di kutub utara dan di kutub selatan, sentriolnya itu menarik kromosom. Nah, yang di tengah-tengah nih, yang biru-biru ini kromosom yang tadinya panjang kayak gini, dia jadi berpasangan. Tuh. Nah, si kromosomnya ini pada tahap metafase beradanya di tengah. Gitu. Makanya namanya metafase, fase tengah gitu. Si kromosomnya ada di tengah. Itu metafase. Lanjut ke proses anafase atau tahapan anafase. Anafase itu terjadi ketika kromosomnya itu dia sudah berpisah. Nah, tadinya kan kromosomnya 2 nih, nempel.
Di anafase itu kromosomnya berpisah. Kenapa bisa berpisah? Karena si kromosomnya ini ditarik oleh si benang-benang spindle yang ada pada sentriol gitu. Jadi kromosomnya berdua ini kan tadinya nempel nih jadi satu gini. Nah, dia berpisah karena ditarik oleh si benang-benang spindle yang ada di sentriol, yang terikat dengan sentriol supaya dia ada di ujung dan di ujung. Lalu pada anafase itu yang terkenal juga adalah adanya proses karyokinesis. Karyokinesis adalah pembelahan inti. Jadi inti selnya itu kan si kromosom. Nah, kromosomnya ini dibelah, makanya namanya karyokinesis, pembelahan inti alias kromosomnya dibelah gitu. Terus ke fase yang terakhir yaitu fase telofase. Nah, kalau di fase telofase ini si kromosomnya udah deket sama sentriol, benang-benang spindle-nya nanti hilang. Lalu yang warna oranye ini, oh iya ibu lupa. Yang warna oranye ini tuh namanya adalah sitoplasma atau cairan di dalam sel. Nah, kalau nanti si kromosomnya sudah membelah, sitoplasmanya di bagian telofase itu juga ikut membelah. Makanya hasil dari pembelahan mitosis adalah dua sel yang baru, di mana dua sel yang baru ini sifatnya itu sama dengan sel induknya dan kromosomnya adalah kromosom 2N atau disebutnya adalah diploid. Begitu, nanti cari ada di buku LKS penjelasan tentang kromosom 2N dan diploidnya. Lanjut ke pembelahan meiosis atau meiosis. Nah, bedanya apa sih? Bedanya itu kalau pembelahan mitosis tadi terjadinya cuma satu kali fase, kalau pembelahan meiosis atau meiosis itu terjadi 2 kali pembelahan. Jadi profasenya itu, jadi dia ngebelah dulu nih sekali kayak mitosis. Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, nanti sampai di telofase dia ngebelah lagi. Jadi profase balik lagi ke awal, profase, metafase, anafase, telofase gitu. Jadi dia mengalami 2 kali pembelahan sehingga hasil anaknya pun dia akan lebih banyak kalau melalui pembelahan meiosis. Anaknya hasilnya adalah 4 sel anak yang baru, tapi sifatnya anaknya adalah haploid alias N. Beda dengan tadi di mitosis. Anaknya ini hasilnya adalah 2N atau diploid. Kalau di meiosis, sekali lagi anaknya hasilnya 4 anak, tapi sifatnya adalah haploid atau N dan berbeda dengan induknya. Kalau di mitosis tadi hasil anaknya sama dengan induknya, kalau yang di meiosis ini hasil anaknya berbeda dengan yang ada di induknya. Kalau isi-isinya antara profase, metafase, anafase, telofasenya itu sama aja kayak di mitosis. Di profasenya dia ngebentuk sentriol dulu, terus kromosomnya nanti di metafase jadi di tengah, kan tadi meta artinya tengah. Terus di anafase itu nanti jadinya di anafase itu nanti sentriolnya membelah. Kok sentriol salah ngomong. Kromosomnya membelah, terus nanti di telofase baru nanti selnya jadi 2. Nah, 2 sel yang hasil dari telofase ini nanti akan dibelah lagi. Ngulang lagi profase, metafase, anafase, telofase gitu. Baru jadi anaknya 4. Jadi meiosis itu mengalami 2 kali pembelahan. Nah, ini ada di buku LKS perbedaan antara mitosis dan meiosis. Ya, kalau perbedaannya tadi sama amitosis itu jelas banget sama bakteri karena bakteri itu nggak pakai tahapan-tahapan. Nah, tapi ini perbedaan dari mitosis dan meiosis. Ini bisa lihat di buku LKS-nya juga ada di halaman 71. Ini ibu foto dari sana.
Bedanya di replikasi DNA, itu mah jarang keluar, nggak usah diinget-inget aja nomor 1, tapi nggak perlu dipahami sekali. Nah, nomor 2 nih yang penting, tahapan pembelahannya. Kalau mitosis itu 1 kali, kalau meiosis itu 2 kali. Terus jumlah dan sifat sel anakan. Kalau mitosis hasilnya 2 sel, masing-masing diploid atau 2N, dan secara genetik sama, identik itu artinya sama dengan induknya. Sedangkan kalau meiosis, hasil anaknya itu ada 4 sel, tapi masing-masing haploid alias N. Dan sifatnya tidak sama dengan induknya. Nah, terus berdasarkan tempat terjadinya, mitosis itu terjadi di sel tubuh. Sel tubuh tuh maksudnya kalau kita terluka, yang tadi Ibu bilang, untuk perbaikan, itu sel yang akan dibentuk pembelahannya melalui mitosis gitu. Misalkan kamu kepotong kegores jarinya sama silet gitu. Nanti kan luka-lukanya ditutup pakai sel yang baru. Nah, itu selnya adalah hasil pembelahan mitosis. Kalau untuk pembelahan meiosis itu terjadinya di testis untuk pria dan di ovum untuk wanita. Harusnya bukan ovum nih, di ovarium nih, salah nih. Testis dan ovarium ya, bukan ovum, ovarium. Gitu. Jadi kalau testis itu meiosis itu terjadinya di testisnya pria dan di ovariumnya wanita. Atau meiosis terjadi di sel-sel reproduksi. Perannya apa untuk mitosis? Jadi mitosis itu tadi fungsinya untuk memperbanyak sel. Karena dia pertumbuhan yang tadi yang pertama yang ada 3 itu. Untuk mitosis itu untuk pertumbuhan dan untuk perbaikan sel yang rusak. Sedangkan meiosis itu perannya atau tujuannya adalah untuk membentuk dan mengurangi jumlah kromosom sel kelamin atau untuk reproduksi. Begitu. Nah, kayaknya udah cukup sampai situ aja penjelasan dari Ibu hari ini. Kalau kalian masih nggak ngerti, tolong video ini jangan sekali ditonton atau jangan sekali didengerin, tapi diulang-ulang. Nah, nanti lama-lama jadi ngerti kok. Sambil nonton video, sambil dilihat penjelasan, sambil juga kalian membaca di bukunya. Boleh di buku LKS atau di buku paket. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, bisa ditanyain di grup. Oke? Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.